Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai berita panas soal The Flash, yang dimana Grant Gustin, pemeran The Flash di CW series, dikabarkan telah menemui James Gunn untuk project DCU yang satu ini. Apakah ini pertanda kalau Ezra Miller sebagai The Flash akan di-recast oleh James Gunn? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Hi. I love you! In the name of justice. I need you here now. Seperti yang kalian tahu bahwa Grant Gustin ini adalah aktor yang udah lama berkecimpung di dunia DC, terutama di semesta Arrowverse CW, yang dimana ada begitu banyak semua serial DC yang dibuat di sana seperti Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Stargirl, dan masih banyak lagi ya. Sementara The Flash series ini sendiri udah berjalan selama 9 season lamanya semenjak tahun 2013 dan berakhir di tahun 2023. Yang dimana akhirnya Grant Gustin sebagai aktor The Flash ini udah resmi selesai dengan perannya tersebut. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2024 dia bertemu dengan James Gunn dan sempat membahas mengenai DC Universe yang akan ia kembangkan selama 10 tahun ke depan. Yang dimana di sini banyak fans sudah mulai berteori kalau kemungkinan James Gunn akan angkat dia sebagai The Flash versi baru untuk menggantikan Ezra Miller, yang untuk menjadi sebuah film transisi antara DC-nya Zack Snyder ke DC-nya James Gunn di tahun 2023 di film solonya. Dan hal ini menjadi sebuah problematik di antara semua para fanboy DC yang membicarakan mengenai masalah tersebut. Tapi yang gue lihat adalah justru sebaliknya, yang ternyata banyak fans ini yang mendukung jika Ezra Miller ini harus di-recast alias diganti, karena dia adalah aktor yang cukup bermasalah dalam dunia perfilman Hollywood selama dia berkarir selama ini, yang dimana dia pernah main tangan dengan penggemarnya sampai-sampai dia masuk penjara karena hal tersebut selama beberapa tahun. Maka dari itu, kalau kalian cek semua berbagai macam acara red carpetnya, bahkan press conference-nya, Ezra Miller itu nggak pernah hadir. Yang hadir cuma sutradara doang, yaitu Andy Muschietti, ya seperti itu. Jadi kasar banget sih mengenai film The Flash yang satu ini. Sama halnya kayak Amber Heard yang kemarin udah bikin ulah, dan pas di film Aquaman and the Lost Kingdom, banyak fans yang udah benci duluan terhadap aktris pemerannya. Dan hal ini juga berpengaruh kepada strategi marketing di film tersebut, dan bisa dibilang mereka udah melanggar kontrak antar saudara dan juga aktor sebagai pemainnya. Tapi harus gua akui, Ezra Miller ya, meskipun dia udah random sebagai aktor, tapi dia sebagai The Flash cukup bagus kok. Apalagi gue sempat nonton di film jailnya Starka selama 4 jam itu, developernya masuk semua sebagai Barry Allen cupu, tapi mengalami sebuah tragedi yang sangat tragis banget. Apalagi hal itu akhirnya diekspand ke film The Flash tahun 2023, yang dimana gue sebagai fans cukup suka sekali bagaimana penggambaran Barry Allen yang cukup depresi akibat dia udah kehilangan ibunya, sampai dia
harus merelakan semua timeline multiverse DC demi ibunya bisa ia hidupkan kembali. Tapi lagi-lagi kenapa film itu akhirnya gagal di pasaran? Karena memang aktornya udah cukup bermasalah sejak awal dan fans udah males ngelihatnya hanya karena aktornya random seperti itu ya. Tapi well, gue sebagai fanboy DC, gue cukup suka mengenai film The Flash yang satu ini. Bahkan kalau nggak salah ya, gue ke skor mengenai film ini adalah 9/10 untuk film The Flash tahun 2023. Nah sekarang dengan adanya Grant Gustin sebagai aktor yang udah datang kepada James Gunn ini, semua para fans malah berteori kalau kemungkinan James Gunn akan angkat dia sebagai Barry Allen yang baru untuk menggantikan Ezra Miller sebagai The Flash yang dianggap bermasalah dalam segi marketing. Dari opini gue pribadi ya, memang gue suka banget dengan Grant Gustin sebagai The Flash. Karena dia adalah aktor yang berhasil menggambarkan The Flash yang kisahnya cukup tragis dan seru untuk diikuti di setiap per episodenya. At least sampai season kelima doang ya. Tapi lagi-lagi kisahnya sudah selesai. Dan kalau misalkan dia akan muncul ke James Gunn sebagai The Flash yang baru, itu pastinya akan bikin semua para fanboy DC itu jadi makin kebingungan. Karena kita bisa melihat di universe-nya James Gunn dan juga Arrowverse CW itu udah berbeda banget. Jadi kalau menurut gue ya, jangan pasangkan Grant Gustin sebagai The Flash yang baru untuk DC James Gunn. Karena dia udah punya penggemar sendiri di The Flash series CW. Mending James Gunn cari aktor baru kalau misalkan dia mau nge-request Ezra Miller sebagai The Flash untuk project DC James Gunn ke depannya, seperti itu. Goodbye, Flash. Yeah, bye, Batman. Tapi kalau misalkan James Gunn masih keep Ezra Miller sebagai The Flash, harusnya adanya acara press conference kepada publik untuk membuktikan nama Ezra Miller sebagai aktor agar dia bisa menambahkan dukungan penuh kepada para fansnya dan juga para media yang meliput berita tersebut. Jikalau dia melakukan hal itu, maka gua jamin James Gunn pasti akan membuatkan sebuah film The Flash yang bisa lebih bagus dan juga bisa lebih kena kepada para audiens umum yang belum tahu menahu mengenai The Flash yang satu ini. Apalagi kisahnya juga belum kelar. Karena di film pertamanya aja kita belum diperlihatkan bagaimanakah sosok Reverse Flash yang membunuh ibunya Nora Allen di malam pembunuhannya seperti pada versi komiknya. Jadi, saran gua tetap pertahankan Ezra Miller sebagai The Flash untuk tisu James Gunn. Tapi, kalau misalkan James Gunn mau bikin sebuah film yang benar-benar baru dan juga mengabaikan sebuah film tahun 2003 kemarin, maka dari itu James Gunn harus cari aktor baru untuk menggantikan Ezra Miller sebagai The Flash. Tapi lagi-lagi ya, jangan Grant Gustin. Cari aktor yang bener-bener fresh dalam segi performa acting, aksennya, bahkan wajah serta tubuhnya itu adalah sesuai dengan versi Barry Allen seperti pada versi komik originalnya. Apalagi aslinya Barry Allen itu adalah orang yang berambut pirang. Jadi bisa aja James Gunn akan cari aktor yang berambut pirang dan kemungkinan dia akan menjadi Barry Allen versi utama di DC James Gunn yang satu ini, seperti itu ya. Apalagi kemarin di animasi Creature Commandos episode keempat, kita mendapati air tubuh mayat dari The Flash versi Wally West, yang dimana banyak fans yang udah berteori kalau kemungkinan James Gunn tidak akan mengangkat Barry Allen, tapi dia akan angkat The Flash versi Wally West. Nah ini mungkin buat kalian yang kurang tahu ya, sebenarnya The Flash di DC Universe itu ada banyak banget. Ada Barry Allen, ada Jay Garrick, ada Wally West, dan juga berbagai macam The Flash yang ada pada DC Universe yang satu ini yang disebut sebagai The Flash Family. Dan untuk Wally West ini ada The Flash versi generasi ketiga dari Barry Allen, dan memang dia punya hubungan dekat dengannya sebagai murid dan juga mentor. Makanya agak aneh kalau misalkan Wally West tampil tapi gak ada Barry Allen yang ada pada kisah DC James Gunn yang satu ini. Maka dari itu Barry Allen sangat dibutuhkan perannya di DC James Gunn yang satu ini. Cuman lagi-lagi kita belum tahu siapakah aktornya, apakah Ezra Miller atau Grant Gustin atau aktor yang lain. Well, kita tunggu aja konfirmasi dari James Gunn sebagai co-CEO di studios yang satu ini, oke? Tapi James Gunn akhirnya sudah angkat suara mengenai hal ini kepada para media yang meliputnya, dan dia mengatakan kalau untuk film The Flash itu tidak akan ia kerjakan lebih dulu ya, karena lagi-lagi dia masih sibuk dengan filmnya Superman, dengan seriesnya Green Lantern, bahkan sampai
sampai ke projectnya film Supergirl Woman of Tomorrow yang akan siap syuting di bulan Januari tahun 2025 mendatang. Jadi dia sebagai CEO-nya juga masih sibuk mengenai beberapa project yang dikerjakan untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters. Belum masuk kepada projectnya The Flash yang satu ini. Karena gini, kalau The Flash sudah hadir, berarti DC akan masuk kepada konsepnya multiverse. Sama halnya pada Marvel Studios yang sekarang ini mereka masuk kepada konsepnya multiverse sagas. Karena The Flash ini adalah superhero yang bisa membuka berbagai macam multiverse yang ada pada DC yang satu ini, seperti itu. Sama halnya pada komiknya The Flashpoint Paradox sebagai penentuan DC New 52 di versi komiknya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan The Flash akan dimunculkan, berarti DC akan masuk kepada era-eranya multiverse. Sedangkan James Gunn saja belum masuk kepada era-eranya multiverse, dan DC sekarang masuk kepada era-era groundednya, alias kepada fase awal untuk membutuhkan DCU James Gunn yang satu ini, yang dimulai dari animasi Creature Commandos dan juga ke film Superman Legacy sebagai pembentukan awal DC Chapter 1 yang satu ini, seperti itu ya. Maka dari itu The Flash belum bisa dibuat oleh James Gunn. Oke, paham ya? Jadi sebagai fans kita tunggu aja bagaimana hasilnya kalau misalkan James Gunn akan angkat aktor lain untuk mainkan The Flash versi baru yang satu ini. Mungkin Grant Gustin atau Ezra Miller atau mungkin aktor lain yang bisa mumpuni. Well, kita tunggu saja men, karena kalau The Flash itu udah masuk kepada era multiverse ya. Wow, itu gue sebagai fans makin nunggu banget sih, anjay. Barry Allen. Bruce Wayne. You're the Batman. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!